Perempat tuh 16. Atau 16? Perempat tuh 16. Oh, perempat 8 dong. Enggak, perempat 8 dong. Over 8. Iya. Sih, lah dia Berarti bingung sendiri. berarti kuarter ya, di kuarter. Kuarter. Udahlah, capek ngejagain Piala Berarti City maksud dulu gitu. lu Joshua Zirkzee enggak seniat itu main di MU maksud lu Bukan, kan? mungkin kayak kurang inten Masuk aja. pancingan. Iya, Kurang- berarti Maksud lu maksudnya gitu. lu Kurang gimana inten deh? aja, mungkin kurang Iya, lepas Lepas lah. ya? Mm-mm. pas ya. Enggak mau lepas enggak apa-apa sih. Lu kekecilan jersinya. Gua ada jersey MU. Oke guys, balik lagi di The United Wave Podcast. Sabar, saya opening dulu, kamu jangan ngomong terus. Ya, jadi Saya kali ini kaget. kita lagi-lagi bertiga, nggak cuma berdua ya Koh ya. Enggak dong. Kemarin 4, 5, 6, 7. oh rame di sini rame, iya rame. Cuma kalau buat podcastnya kita bertiga. Oh, iya, Kalau iya. episode minggu lalu kan sama Berempat. Amrabat, Amrabat. iya kan. Kalau sekarang beda sama temennya. Sama Langsung, Sakna, saya sama perkenalkan. Sakna nih. Iya. Sakna. Basya. Oh, Basya. Basya, Iya. Arsenal Fox. Arsenal Oh, Fox. Arsenal. Mas Basya ini adalah fans dari Arsenal. Nah, kebetulan tadi pagi Iya. ada baru beres pertandingan friendly match antara Arsenal lawan Manchester United. Selamat ya menang penalti. Selamat juga yang menang Keren. full time. Kita salaman dulu kali ya, biar gak selek. Oh, semangat kali abang ini ya. Oh, iya. Kalah aja belagu ya. Lah, menang penalti bos. Saya fans Cimahi sekarang. Cimahi United. Oke, PSKC Cimahi. kita bahas-bahas nih soal friendly match kali ini ya antara Arsenal dan Manchester United. Coba Gimana? dari babak pertama, babak kedua, Mm-mm. kira-kira nih menurut kalian dari permainan Manchester United kayak gimana, dari permainan Arsenal kayak gimana? Gue pengen tahu. Dari Arsenal dulu ya, Ko. Arsenal. Iya. Menurut gue babak pertama tuh kita mainin center back-nya tuh pairing muda. Gue juga kaget juga sih main ada pemain 17 tahun namanya Aiden Heaven sama si Timber di tengah. Terus ada Ben White di kanan dan kirinya aduh gue lupa tadi kiri siapa. Zinchenko. Kirinya pas Zinchenko. Gue udah takut tuh pas Zinchenko main tuh. Kenapa? Kenapa? Itu main kan Karena liabilitas si banget Zeko jarang bertahan. main ya. Oh. Dan kan dia liability banget kalau Jelek misalkan banget bertahan sih, iya, gitu. iya, benar-benar, Dan benar. MU ini kan mainnya counter attack-nya bagus banget kan. Iya, Dan iya. kelihatan tuh di golnya Holyun pun dari Højlund, momen iya. dari counter attack. Betul. Tapi malah bukan dari sisinya Zinchenko, dari kalau sisi ini. gol Højlund sih menurut gua lebih ke ini sih. Ya memang counter attack, cuman lebih ke apa? Skill individu sih Individu jatuhnya sih. dan lebih memang experience bagus banget. juga. Iya, lebih experience. bener. Ngelawan pemain muda 17 tahun itu bisa ngelewatin individu Si dan gol. Eden Heaven tadi Iya, ya. Tapi betul. di situ gue lihat memang si Højlund kelihatan apa ya? Strength-nya kelihatan Strength-nya banget di kelihatan. situ Iya, sih. setuju. Walaupun lewat kolong cuman tetap itu ya naluri striker gitu ya. Iya, Gitu. benar. Lanjut. Nah, ya kalau gua suka dari sisi strukturnya Arsenal tuh menurut gua udah mulai rapi. Biasanya awal-awal preseason tuh masih agak acak-adul, agak ngacak tapi menurut gua udah mulai pasti-pastinya kelihatan. Oke. Build up dari belakangnya udah mulai bagus gitu kan. Tapi mungkin karena emang babak pertama ini yang kanan namanya Nelson, Jesus sama kirinya Trossard. Udah mulai kelihatan tuh Trossard dan lain-lain. Cuman emang awal-awal agak sulit nembus sih. Karena Euro sama siapa mainnya? Maguire. Sama Maguire Legend lumayan Maguire, solid legend. sampai ke menit yang Euro blunder itu. Iya, blunder kan menit pertama tuh. Hah? Yang menit pertama kan? Oh iya benar menit pertama Itu iya. detik iya, 55. Oh iya benar. Sumpah gue pas lihat, wah jelek. Oh tapi dia sih Langsung enggak. menyimpulkan jelek. Enggak. Maksudnya kan kemarin waktu lawan Rangers kan 40 menit iya. kita oke banget. Tapi pas baru main ya kelihatan kayak emang beda lah gitu. Iya. Ini gue bener-bener ketemu tim sesama IPL nih. Cuman ya itu kita kan nggak bisa menilai dari satu momen itu doang nggak bisa menilai gitu. Tapi kelihatan dia kan langsung recovery tuh. Langsung recover, betul, Jadi kelihatan betul. di pemain emang punya intelligence-nya juga bagus ya. Cuman Iya. emang dia masih sedikit kurang tenang terus emang fisiknya juga walaupun dia tinggi Fisiknya kecil, dia kurus. kalau postur kan tinggi cuma Iya, kurus iya, kan. iya. Jadi dia emang harus lu di Premier League kayak gitu abis deh. Iya, Lu dan dapat penyerang-penyerang Lu Premier pasti League. lihat dong di sosmed muncul cuplikan dia yang failed-failednya dia, lihat dong. iya. Itu kan kesalahan karena fisik. Iya. Karena fisik semua ya gue sih nggak masalah karena emang masih 18 tahun kan. Iya. Dan gue liat waktu itu videonya pas Lille lawan Aston Villa tuh Iya, kelihatan gimana yang di Watkins. semifinal. Iya, Watkins tuh benar-benar ngebully dia banget. Iya, benar, Emang di benar, pemain benar. emang masalah di fisik sih. Jadi Di fisik ya
gue jadi agak sedikit flashback tuh pas Arsenal ngeloan Saliba dulu 2 tahun ke Prancis lagi. Iya. Mungkin untuk nge-build up itunya kan. Betul. Dan sekarang Euro langsung di Premier League gitu. langsung di Premier League gitu. Iya, tapi dengan begini sih menurut gue juga nggak akan langsung jadi starting sih, kayaknya enggak. Dan ditambah tadi cedera kan, suwe banget. Iya. Gue tadi ngelihat Højlund cedera menit 15 goyang. Gue langsung salah gitu kan, terus tiba-tiba nggak lama menit 35 ya. Si Yoro juga cedera terus diganti sama Rhys Bennett kayak aduh gila, masa cedera itu kayak sih. takut diobok-obok sama Jesus ya kayaknya. Hah? Tapi kan golnya kan offside. Golnya offside. Iya. Golnya offside. Kan ya ketahui kan Golnya enggak ada. offside, Iya, golnya tapi offside. emang offside jelek banget parah. Buat dua-duanya itu gol emang offside. Tapi emang menurut gue emang karena pertandingan di Amerika ya tujuannya entertain ya udahlah emang buat entertain aja gitu. Entertain. Tapi kelihatan sih emang dua tim kesayangan kita ini sama-sama niat banget mainnya gitu kan, mau nyerang sana nyerang sini, wah gila, itu sih seru banget sih. Iya. Dari si Arsenal sih gue udah cukup puas ya sama permainannya. Tapi mungkin kalau nggak tahu ya, kalau gue ngeliat MU udah mulai sedikit lebih bagus dari sisi kontrol permainannya juga. Gue lihat beberapa kali babak pertama terutama ya. Build up-nya juga agak lebih bagus dibandingkan musim lalu, lebih ngontrol juga. Beberapa kali Arsenal juga agak mundur ke belakang tuh, dipaksa untuk bertahan. Dan counter attack masih berbahaya. Iya. Emang Ten Hag emang spesialis Ten Hag. Kalau dari Arsenal ada perubahan taktik gak dari Arteta sendiri? Kalau kemarin sih sebenarnya tadi sih enggak ya, sama tipikal Arsenal, left backnya invert, Zinchenko invert, terus di depan juga Odegaard mainnya juga lebih fleksibel, kadang di kanan kadang di kiri. Iya. Trossard juga sama, agak fleksibel. Jesus ya gue ngeliat masih, nih orang kan musim lalu juga jarang main dan kemarin nggak masuk. Dia tuh kenapa jarang main bro musim lalu? Cedera. Oh, cedera. Dan dia juga nggak masuk timnas Brazil ya. Dan gue lebih ngeharapin dia secara fisik lebih bagus sih. Iya. Lebih secara fisik harusnya lebih oke kan. Tapi ternyata agak sedikit kesulitan juga. Ya dia pada beberapa momen gocek-gocek tapi masih ketahan juga gitu. Dan dia tuh nggak ada rencana untuk dijual ya? Nggak ada ini sih, karena nggak ada kita isu, fokus ya? ngejual godnya kita dulu nih, Edin Ketia. Best player of all time itu. Kita lagi fokus mau ngejual itu. Jual tuh Edin Ketia sama siapa sih yang ke Marseille tuh? Sama kalau yang ke Marseille tuh cuma Edin Ketia, tapi Reece Nelson juga. Reece Nelson mana? Kita mau jual ke, kalau nggak salah, ke Crystal Palace deh. Oh, oke, masih Jadi, ke sama IPL ya. Iya. Tapi seru sih kalau misalkan Edin Ketia dibeli sama Marseille tuh. Iya. Berarti sama Roberto De Zerbi emang udah ngincer nih. Iya benar. Kan? Dia nge-build banget ini nih si Marcel dari bawah nih kelihatan nih. Kelihatan. Segala posisi diambil sama dia gitu. Dan lu bisa ngebayangin nggak Greenwood teman Ketia? Makanya Duet. Greenwood kanan, Ketia kiri bisa kan? Bisa atau striker kan? Kiri Alexis Sanchez tuh itu random banget sih itu. Makanya. Terus tengahnya Pierre Aubameyang. Bukan apa? Pierre siapa? Pierre Højbjerg. Oh iya, Højbjerg Spurs. Højbjerg kan? Iya kan Højbjerg, iya kan? Yang dia beli yang kedua Højbjerg itu. Wah, seru sih, seru banget. Gitu. Oke, kalau gitu dari sisi Koko United, gimana permainan Manchester United? Gua jujur babak 1 itu kan yang main sesuai prediksi gua. Onana, Wan-Bissaka, terus si Yoro, Maguire, kirinya si ini gue kaget sih, ternyata Harry Amos langsung dimainin. Wah kaget gue. Terus depannya itu ya sesuai prediksi gue, Casemiro sama Collier, depannya si Ahmad, Mount, Rashford sama si Højlund. Dan dari 11 pemain itu ya Onana kelihatan lebih ini ya, lebih apa? Menurut gue best player on the pitch ya. Onana sih. Ya? Sampai penalti songong banget ya. Songong bener. Songong parah. Bahkan tadi sampai si Gabriel iya. Masa mau diginiin sama dia di situ. Makanya pemain ya. Iya. Begitu nama dia. Iya. Tapi ada satu yang ketahan. Enggak sama yang pedang pertama Arsenal. Si nomor 15 tadi. Iya, Vieira apa siapa gitu lupa. Oh iya, Fabio Vieira pertama, kedua kayak Havertz. Iya. Ketiga tepis tuh. Iya, ketiga si siapa? Keempat si Gabriel Magalhaes. Iya. Oh, bagus banget tendangan penalti Gabriel Magalhaes tadi. Bagus, orang disuruh ke sana ya dijabanin. Disuruh ke sana Onana malah ke sebelahnya. 2 kali salah tebakan berarti Onana ya. Iya. 2 kali salah tebakan. Tapi tadi kalau gue lihat memang si Toby Cole gue mulai dari belakang ya Onana makin oke. Terus kalau Wan-Bissaka memang ya gimana ya? Wan-Bissaka ini bertahannya bagus memang ya. Cuman untuk ke depan kadang ada ngelek-ngelek dikit dan memang
mesti diganti sih memang Wan Bissaka ini sih sama ya Mas Rawi kan yang katanya mau dibeli sama MU kan dan bahkan katanya si Wan Bissaka ini diincar sama si West Ham katanya 10 apa 15 juta pound sterling kalau bisa jual sih gue mending jual aja dan katanya kalau Mas Rawi datang buat nge-crack skillnya Anthony katanya gitu terus dia katanya emang ngaruh. Terus Lenioro di sini kelihatan dia ternyata dibanding sama pertandingan pertama nggak sesempurna itu ternyata ya. Tapi yang pertama pun juga banyak, ada beberapa kali kesalahan juga. Iya. Tapi memang pemain ini kan karena emang ya gercep ya, cepet dan tanggung jawab. Jadi ya udahlah, so far masih so good aja. Cuman memang di garis bawahi memang pemain ini harus gedein badan sih. Kalau enggak habis ini sama Haaland. Ditabrak Haaland mati ini bisa tiba-tiba. Ya kalau Maguire oke lah seperti biasa dan ternyata udah sembuh. Nah, Hari Amas kiri ini memang Luxio banget mainnya kalau lu lihat. Dan cuman lagi-lagi satu ya. Badannya kekecilan masih. Lu lihat tadi? Seperti enggak Hari Amas yang back kiri dia tuh sempat one to sama sama Rashford mainnya cepet gitu-gitu ya. Cuman baik lagi memang ya ini untuk back masa depan lah dan ya untuk backup masih bisa lah gitu kan. Gitu. Terus ya di tengah kan si Casemiro sama Toby Collier ya Casemiro as always seperti biasa dan tapi yang gue kaget Toby Collier loh. Lu sadar gak kalau dia tuh ngantongin Odegaard? Oh nggak ngantongin lah. Ya nggak ngantongin maksudnya ya itu terlalu gimana cuman tapi kelihatan banget dia benar-benar ngejagain Odegaard tuh gak berkutik tadi Odegaard dan dia tuh pinter banget loh kayak dia kan jaganya agak zonal ada pemain ada bola lewat dioper kemana langsung disikat sama dia so far sih menjanjikan ya pemain ini ya untuk bareng sama Casemiro gitu dan terus ya Mount tadi main bagus banget gue malah nggak notice Mount loh gue nggak tahu kenapa karena gue terlalu fokus sama pemain Arsenalnya mungkin ya dan beberapa pemain MU tapi gue nggak notice permainan Mount. Kalau menurut gue Mount itu beda. Posisi dia kan Bruno. Cuman karena cara mainnya berbeda, lu pasti nggak notice karena memang dia tuh roaming banget sih ke kiri ke kanan dan mainnya tuh yang tipe-tipe yang umpan pendek, buka ruang gitu. Dan itu dia tadi beberapa kali sama Ahmad gitu loh dan ya oke banget gitu dan Ahmad juga tadi keren banget menurut gua sih. Bisa dia sempat ada hampir shot on goal cuman memang masih ketahan dan Højlund ya sayang main 15 menit tapi kelihatan banget ya golnya itu ya striker banget ya gitu-gitu. Nah itu gue tadi pas lihat line up Zinchenko ketemu si Ahmad kan. Ahmad ini kan ya speednya kenceng, skillful juga. Aduh, dia berharap ini Zinchenko dari counter attack kan apalagi kalau Arsenal kan mainnya kan high line banget kan. Iya. Jadi itu yang gue takutin masih tapi ternyata juga maksudnya Zinchenko juga nggak bagus banget tapi ya not bad. Oke lah. Bisa ngebantu sama Jorginho di tengah. Dia invert ke tengah tuh ngontrol juga di tengah. Tapi kalau tadi gue lihat ya Rashford itu mainnya tuh ngikutin skema Ten Hag banget ya, disiplin banget. Iya tapi ya belum sebagus 2 musim lalu tapi tetap mainnya oke gitu dan gue merhatiin ya tadi nggak ada cedera ya Arsenal ya. Arsenal nggak ada yang sampai keluar. Nah, gue lihat tadi kalau dari MU ya, karena mungkin takut trauma cedera musim lalu, kayaknya tuh si Højlund sakit dikit langsung tarik. Yoro ini dikit tarik dan ya gue pun juga ngeri sih sebagai ini ya sebagai karena fans. Ini jatuhnya kalau yang gue lihat ini jatuh kayak trauma. Karena kan musim lalu kan musim lalu juga. Kan abis lawan Arsenal kita menang MU menang lawan Arsenal terus kan lawan Madrid. Si Maino itu cedera, gara-gara Real Madrid. Akhirnya baru balik lagi November kan. Iya. Gitu dan ya agak trauma lah gitu. Trauma pasti. Tapi gue ngeliat berarti secara menurut gue nih, ya MU udah mulai agak sedikit naik ke atas. Tapi menurut gue Arsenal masih 1-2 tingkat di atas lah karena dari lihat dari sisi tetap di sana. Iya, karena dari sisi fisiknya juga kelihatan beda. Maksudnya kalau fisik ini kan gak mesti dia badannya gede ya, tapi gimana cara ngontrol permainan. Dia pressingnya dan lain-lain menurut gue masih lebih bagus daripada MU. MU masih kayak baru pressing berapa menit ibaratnya kecapean. Iya. Arsenal karena lebih prepare lah. Karena Arsenal udah lama lah bermain dengan sistem seperti itu, sedangkan MU kan masih udah lama juga dong 3 tahun. Lah tapi kan pemainnya
sakit semua dan kedalaman pemainnya beda Jack. Iya. Beda banget sih kedalaman pemain gitu dan ya harusnya kalau menurut gue sih babak 1 sih ya permainan terbaik ya menurut gue di MU sih. MU lebih on target ke gawang, tapi Arsenal lebih mengontrol. Dan itu memang babak 1 yang main the best playernya MU yang ada sekarang karena yang lain kan masih pada liburan gitu. Dan ya babak 2 sih ya udahlah ya. Dan lu lihat ya, kan babak kedua tuh MU langsung ganti semua kan. Sedangkan Arsenal tuh baru ganti di menit 60 70 lah. 63 sama 71. Nah, itu kan tadi nguatin statement gue bahwa memang Arsenal padahal pemainnya banyak yang kayak masih baru datang dari Copa Euro, Amerika dan Euro atau dari Copa Amerika kayak contoh si Trossard kan emang di Euro ini emang terbilang Belgium tuh pulang sama Prancis di quarter atau per 8 ya di quarter 16 besar. Perempat. Di perempat tuh 16. Atau 16. Bener berarti kan. Perempat tuh 16. Perempat 8 dong. Enggak, perempat 8 dong. Oh, per 8. Iya. Gimana sih? Lah dia Berarti bingung sendiri. quarter ya, di quarter. Di quarter. Iya. Quarter final. Di quarter Kenapa sih ributin gituan kan enggak penting. Trossard udah balik lagi. Berarti baru main 4 pertandingan, udah pulang duluan, dia udah balik. Udah balik. Martinelli juga sama Gabriel dari Copa Amerika udah balik dari lagi. Brazil udah balik lagi. Ini Zirkzee, Bruno, makanya. Portugal. Oke, kita stop dulu Portugal pembicaraan kita. Yang di situ nanti kita lanjut lagi, kita mau lihat dulu nih. Kita lagi ada di mana sih sekarang nih? Oh iya. Ya, coba. Di mana ini? Gak usah gimmick gitu dong. Langsung aja sebut, gak usah gimmick. Jadi kita lagi di namanya Most Life Coffee. Most Life Coffee di Taman Literasi Blok M. Iya, betul. Kita lagi ada di sini, lagi main-main ya. Kita memang udah dibilang hidup kita ini nomaden, pindah-pindah. Iya. Minggu ini di sini, minggu depan di sana. Karena lagi pre-season. Ya, ini kita di Most Life nih, kita pesen. Ini punya gue apa namanya nih? Ya, Yuzu Koko Pandan. Yuzu Koko Pandan. Ini enak banget nih. Lu udah coba belum nih Jack? Dari warnanya udah oke nih. Oke banget nih, Ya kayak kan? Ada busa-busanya nih. Iya. Berarti jeruk ya? Jeruk sama Koko Pandan. Iya dong. Kan yuzu kan jeruk yuzu. Oh iya, gue nggak tahu sih yuzu apa. Jeruk yuzu, jeruk Jepang. Oh iya. Wah, kacau banget. Nggak tahu. Iya jeruk yuzu ini. Iya, kalau gua ini nih apa? Americano Calamansi. Tapi memang kayaknya lu sama Americano ini emang selalu berjodoh deh. Kenapa emang? Lu kalau tiap ngopi di mana-mana selalu pesen Americano. Americano, iya. Ini juga begitu sama. Lu dikasih Americano. Iya Kan? Tapi emang enak banget sih. Kayak dia tahu kalau gua ngantuk kan matanya. Padahal gua emang begini matanya kan. Iya, berarti lu ngantuk mulu dong. Tapi minimal lu masih kalah sama gue nih. Apa nih, Jack? Apa itu? Timun Suri. Apa? Soda. Timun Suri soda. Keren. Ini bro, lu lihat nih gelembung-gelembungnya. Wah, lebih ada apa namanya? Ada selasihnya. Warnanya, lebih enak dibuka. Seger banget sih ini. Lu lagi di Blok M, Timun Suri lebih enak dibuka. Panas, minum ini, Wih, lebih enak diminum pas buka puasa nih, bro. Pas buka puasa. Lu simpen lah bawa pulang buat tahun depan. Masih lama dong puasanya. Tahun depan dong. Gila banget sih. Pokoknya kalian buat teman-teman yang mau nongkrong sambil menikmati suasana, ngopi-ngopi, ini bisa langsung ke depannya taman ya, depannya taman, banyak pemandangan, ada yang bagus-bagus juga. Ya maksudnya makanannya, tempat-tempatnya bagus-bagus. Ini editornya ketawa kenapa sih? Ya kan? Jadi kalau misalnya mau nongkrong, mau ngopi, mau nyantai, pokoknya datang aja ke Most Life di Taman Literasi sekitaran Blok M ya, berarti ya, Jakarta Selatan. Oke. Sebelahnya M Block, sebelumnya apa? Melawai. Iya, Melawai, betul. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan tadi yang ngomongin soal pemain. Kita belum bahas babak kedua nih. Oh, babak kedua. Oh, iya, babak kedua gimana? Gue sih babak kedua gak mau terlalu bahas, bro. Busuk banget soalnya sih. Babak kedua ya udah. Enggak, babak kedua karena gini, gak fair nih. Gak fair, soalnya Arsenal mainin tim utama, MU mainin tim seadanya. Kalau di Twitter sama teman-teman gue yang fans MU sih bilangnya, wah ini best squadnya MU lah. Hah? Best, kok teman-teman gue pada bilang kayak gitu. Masa? Iya, udah pada harus, masa katanya punya best academy player juga. Oh iya, tapi kan nggak semua. Tapi kan ada tadi dua yang jelek. Siapa? Itu yang siapa? Fish. Iya kan? Fish sama. Oh, William Fish. Ya. Satu lagi sama siapa yang si Maxi Oyedele tadi jelek banget. Itu kan dikritik tuh. Dikritik, Maxi Oyedele jelek banget. Cuman ya gimana ya, kalau pemain muda MU tadi babak kedua sih
nggak tahu ya, gue perhatiin itu pemain-pemain yang akan dijual-jual semua sih. Kayak gue merhatiin waktu babak 1 si Højlund cedera. Kenapa ini masukin bukan Sancho? Kenapa dimasukin Hannibal Mejbri? Iya Mejbri. Di mungkin situ, buat balance babak kedua kali. Enggak, di situ gue lihat Hannibal Mejbri ini kan emang mau dipinjam sama Rangers kalau nggak salah gitu. Nah kalau yang mana kan yang golin out lawan Rangers tuh Joe Hagel itu udah dipinjam sama Wigan. Itu dan si ini Hannibal emang mau dijual dan Sancho juga menurut gue tuh baru dimainin terakhir kayaknya memang tanda-tanda ya. Tanda-tanda sih emang mau dijual karena kalau emang harusnya niat mau menang nih, si Sancho itu dimasukin gantiin si siapa? Si Højlund harusnya gitu. Ya, jadi ya ini masih friendly dan emang ajangnya buat para klub-klub buat jual pemain kan, apalagi kan. Ya memang kalau misalnya sebenarnya dilihat babak kedua ini pemain-pemain yang dimasukin sama Ten Hag ini kebanyakan pemain muda. Ya kan? Berbeda dengan Arsenal. Arsenal itu baru masuk. Arsenal kok kaget loh. Babak kedua itu masih ada beberapa pemain inti. Kita tetap karena pemain inti kita pemain muda juga. Kita kan bener sih, bener. Iya sih. 2 tahun lalu pas kita total contender pertama kali kita tuh di youngest squad. Iya, di youngest squad. Tahun lalu udah digeser sama Chelsea karena Chelsea lebih muda lagi. Tapi hitungannya kayak 2 tahun ya masih muda lah gitu loh. Jadi emang kita bukan pemain akademi itu yang masuk, ada namanya si Salah Onat dia masuk. Itu juga better than Salahnya Liverpool ya? Gak ada. Hah? Ali. Itu the next Salah tuh. Dia pemain mana? Pasti orang Inggris juga ya? Aduh, gue lupa dia ini di mana. Pokoknya kayaknya sih Inggris ya. Gue lupa dia dari mana, tapi menurut gue mainnya solid banget. Terus pemain muda juga ada Nwaneri ya, yang pernah datang ke Indonesia juga waktu itu. Iya, mainnya menurut gue keren banget. Udah itu anak udah siap lah untuk main di first team. Jadi sama ada satu lagi pemain muda juga, dia main di belakang juga tuh masuk terakhir. Siapa? Coba kita cek. Skelly. Ini Josh Nicole dia muda juga sama Skelly sih. Skelly juga dia main gantiin Zinchenko dan dia diplot juga main invert juga sama Zinchenko dan di tengah sama Partey cukup solid juga. Ya, tapi kan memang benar pemain mudanya Arsenal itu ya pemain intinya ya kan. Cuma kan kalau misalnya dibandingkan dengan skuadnya Man United di babak kedua, ini tuh nggak ada Bruno, pemain-pemain intinya pada nggak ada. Tapi masih ada 6 pemain inti loh. Gue ngerti. Maguire masih ada. Oh iya. Terus si gue ngerti kenapa lu bilang di Twitter pada bilang babak 2 ini karena memang pemain yang main itu besar karena harga dan beritanya. Kalau secara kualitas nggak ada apa-apanya. Anthony gantiin Amat bagus banget. Kalau diganti Anthony jadi amit-amit kan mainnya anjir banget itu kan. Iya, tapi maksudnya pemain senior tuh tetap ada lah 6 pemain ada. Iya. Kayak yang gue kan ada Anthony, McTominay, Sancho, Eriksen, Maguire masih main juga. Jadi sebenarnya nggak ngejomplang banget, itu pemain experience juga gitu. Sebetulnya secara nama nggak jomplang, tapi secara kualitas permainan jomplang banget. Ya. Karena emang nggak pernah main dengan komposisi seperti itu gitu loh. Dan itulah. Menurut gue lebih kayak emang Arsenal squadnya emang lebih settle aja lebih. Tapi sekali lagi udahlah Prison ini buat happy sampai udah kalah ada penalti itu aneh banget gue. Tapi sekarang kan yang jadi pertanyaan kayak Havertz dia habis Euro udah ikut kan? Udah ikut. Coba kenapa sekarang Bruno Fernandes nggak ada? Arsenal yang belum ada siapa? Yang belum ada yang masuk final kayak si Raya. Terus Declan Rice. Bukayo Saka. Sama Saliba yang belum. Siapa? Saliba. Paling kalau yang ibaratnya keluar agak lebih cepat ya, Saliba yang belum balik. 4 orang itu doang. MU itu ada 9. Joshua Zirkzee, Bruno, Dalo, siapa lagi? Shaw. Maino 5, Pelistri 6. Terus siapa lagi ya? Garnacho. Siapa? Martinez. Lisandro Martinez, satu lagi siapa gitu. Ya itu ya kalau Lisandro Martinez sama Garnacho kan memang sampai final. Iya. Yang gue bingung itu Joshua Zirkzee. Dia itu kan ya mungkin karena liburannya kepotong. Dia kan sebetulnya nggak masuk Euro tiba-tiba dipanggil. Kalau misalkan gue jadi Zirkzee nih, gue kan memang ngerasa Zirkzee ini ya dia bukan pemain kelas A, maksudnya. Iya. Ya maksudnya dia ini pemain yang gua ngerti maksud lu mau arah kemana nih. Mau ngebuktiin sesuatu gitu loh. Seharusnya ketika lu datang ke klub kayak MU,
Lu tuh langsung punya, ikut dari awal kan. Lu punya intent lah. Oke lu mau rest tapi seenggaknya seminimalnya lu di stadion. Jangan kelamaan lah. Padahal kan lu di stadion. Iya, padahal gitu. Belanda itu kan cuma sampai semifinal kan. Iya, dan dia jarang main. Iya benar. Jadi striker ketiga main cuman enggak nyampe 30 menit total kok. Striker pilihan ketiga kan. Striker ketiga setelah Depay dan Weghorst. Iya. Gitu loh. Seharusnya dia punya intensi untuk gue akan bukti nih gue mau jadi kompetitor Hollywood. Iya. Gue datang dari awal. Makanya gue ketika jadi pas minggu lalu tuh gue ngomong sama teman gue, kayaknya ini mah Amrabat. Bukan Amrabat, ada teman gue main MU lain. Ini mah MU enak banget, nggak ada Trossard, nggak ada Gabriel, nggak ada siapa Havertz. Tiba-tiba ada dia nih. Iya, makanya. Berarti kan emang dia juga dari sisi Arsenal juga mereka. Kalau lu baca berita, udah latihan dari lama si Havertz sama Martinelli. Iya. Udah sendiri latihan sendiri. Oh, udah latihan sendiri. Terus tiba-tiba. Tapi kalau Havertz dia kan Havertz habis nikah kan. Iya. Habis nikah, jadi agak sedikit break di nikahan itu mungkin ya, tapi udah siap secara. Enggak honeymoon dulu dia ya. Honeymoon udah. Enggak sempat kayaknya. Enggak sempet. Udah sering kayaknya ya. Sering deh. Ya itu ya. Dari gue juga senang jadi nunjukin emang squad ini emang udah masih kesel sama kekalahan musim lalu. Iya. Emang punya intensi emang untuk buat nunjukin musim ini emang udahlah capek ngejagain piala berarti City maksud gitu. lu Joshua Zirkzee nggak seniat itu main di MU maksud lu kan? Mungkin kayak kurang inten masuk aja. Pancingan. Kurang maksudnya gitu. lu kurang inten aja, mungkin kurang apa ya bahasanya, kurang semangat aja kali ya maksudnya. Kurang eager berarti kurang ya. Eager Iya, gue ngerti. Dan tapi dari antara semua pemain yang tadi gue sebut, ada yang mainnya paling sebentar tapi belum datang nih. Bruno itu kan kalah di perempat. Tapi sampai sekarang belum datang. Ya, Kayaknya Bruno udah nggak cinta MU deh. Tapi kalau Bruno sih. Berarti Dalo juga dong. Kemarin Dalo malah liburan di rumah Ronaldo, Bang Dodo. Ayo. Berarti Bruno sama Dalo nih. Dalo mau ke Al Nassr lagi. Wah, nggak apa-apa asal lebih 1 juta. Kalau Bruno sih itu dua pemain sih. Kalau Bruno sih gue masih udahlah nih orang udah nunjukin buat MU lah. Iya. Orang emang udah kesian udah ceking kayak gitu. Dia istirahat lah. Benar sih butuh istirahat dan ibaratnya ya dia memang udah jantungnya gitu. Makan daging tenderloin dulu lah 500 gram sehari biar lebih gede gitu. Iya, jadi kesian tuh. Lu kenapa nggak lepas jaket sih tadi? Dingin bro, dipucuk soalnya. Dingin? Iya. Itu pakai jersey. Dipucuk. Denger gak? Dipucuk. Ya kan awal musim selalu dipucuk. Tapi pucuknya Bournemouth bro. Oh iya, gue baru ngomong AFC Bournemouth ya. Iya. Iya, lepas lah. Lepas ya. Enggak mau lepas enggak apa-apa sih. Lu kekecilan jersinya. Gue ada jersey MU. udah enggak usah. Masa disuruh pakai jangan. Tuh. Alah. Tapi berarti hitungannya pertandingan friendly match ini apa nih? Hasilnya seri kah atau gimana? Atau pukul rata? Iya, enggak sih. Kalau gue sih enggak pernah anggap preseason ya. Mau menang 5-1, 10-0 ya paling buat banter-banteran aja kan. Iya. Iya. Karena kan ada yang suka kalau MU kalah ngebanter, giliran timnya kalah. Udah 2 kali main kalah tuh. Siapa itu? Siapa? Manchester Biru. Mister siapa? Manchester Biru. Oh iya. Kalah sama Celtic 4-3. Terus tadi kalah sama Setan Merah Milan 3-2. Oh itu Manchester City atau Rodri FC itu? Wah bener lagi. Oh nggak ada Rodri ya? Nggak ada. Kan juara Euro ya. Nggak ada 3 pemain di tengah kan itu. Ada rekornya tuh 2 tahun nggak terkalahkan apa berapa gitu kan. Jadi kalau ada KDB kok nggak ada ya? Apa mainnya tapi gue nggak merhatiin sih. Gue merhatiin sih kalau ngapain juga merhatiin. Pokoknya di tengah tuh nggak ada Rodri, nggak ada KDB, terus nggak ada siapa? Yang dari Portugal juga Bernardo Silva. Belum ada juga. Ya karena nggak ada 3 pemain itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain ternyata. Berarti bener kan yang gue bilang? Apa? Pep tanpa KDB. Hanyalah orang botak biasa ya. Ya gitulah. Chelsea juga kalah tadi 4-1. Iya Chelsea. Aduh, baru pertandingan pertama lawan Wrexham ribut. Ya elah masa ribut sih. Tapi kalau misalnya gue boleh berpendapat nih, kalau misalnya pertandingan tadi ya. Boleh iya. Tadi kalau misalnya United mau kalah 5-0 tapi yang main pemain muda semua, gue bodo amat. Ya karena yang penting apa? Pemain-pemain intinya ini bisa tetap bugar. Karena kan minggu depan kan kita udah lawan Community Shield. Lawan
2 minggu lagi udah kompetisi ya? Iya 2 minggu lagi kompetisi. Minggu depan tuh kalau nggak salah pre-season tuh lawan Betis. Kamis lawan Betis, Rabu pagi lawan Betis, hari Minggu Sabtu lawan Liverpool. Oh Liverpool. Iya. Kecap bango itu ya. Kecap bango gitu dan ya memang sih kalau lu nanya soal friendly match tadi ya babak 1 menurut gua milik MU, babak 2 Arsenal. Kalau gua berani statement bold dua-duanya milik Arsenal. Cuman di babak pertama MU lebih direct aja. Iya, lebih banyak peluang berbahaya. Iya. Tapi kalau secara mengontrol pertandingan pegang Arsenal dua-duanya lah. Beda quality. Kita masih beda 1-2 tingkat di atas. Iya, kenapa preseason nggak bisa jadi jaminan? Karena musim lalu preseason Arsenal tuh kalah 2-1 sama MU, tapi dia akhirnya jadi peringkat 2 kan. Di mana? Di apa? Di Premier League. MU yang menang 2-1 Arsenal malah di peringkat berapa kemarin? 8. Iya. Dan di Premier League kalian kalah 2 kali. Iya. Bener kan? Betul, kalah 2 kali. Bener. Berarti preseason ini gak penting dong menurut lo? Iya penting buat pemain. Penting buat dan pemain, kita juga buat mungkin, jaga kebugaran. Iya, dan buat kita mungkin udah libur lama kangen sama permainan bola lah, entertainmentnya. Sama penting buat jualan. Mereka kan tujuannya preseason keluar negeri itu kan buat jualan, nyamperin fans. Iya. Gitu. Dan buat banter-banter kawan kita lah. Iya, betul. Oke, kalau gitu guys, ini barusan tadi pembahasan kita soal pertandingan antara Arsenal melawan Manchester United di friendly match ya di Tour MU ke Amerika Serikat. Los Angeles 2024. Ya, jadi ya begitulah namanya pertandingan ya. Ada menang, ada kalah ya sudah. Dan lapangannya jelek. Lapangannya jelek ya udahlah. Ada menang itu artificial grass. Lebih bagus lapangan JIS. Nah, ya udah, oke kalau gitu sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.